sekolah, program MBG di Kota Jambi dihentikan sementara. Dampak kemarau, puluhan hektar sawah petani di Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan terancam gagal panen. Buron 7 bulan pembunuh seorang wanita di Kabupaten Kerinci ditangkap di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 3 Juli 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati Dewi dan saya Sinti Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi saat libur sekolah, program makan bergizi gratis di Kota Jambi juga diliburkan. Program dari Presiden Prabowo Subianto ini baru akan dilanjutkan pada awal masuk sekolah mendatang. Program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Jambi diberhentikan sementara pada masa libur sekolah. Program dari Presiden Prabowo Subianto ini akan kembali dilanjutkan saat masa pengenalan sekolah mendatang. Kepala SMP Negeri 17 Kota Jambi, Nurul mengatakan pihaknya telah melaporkan ke penyedia MBG awal masuk sekolah pada tahun ajaran baru akan dimulai pada 14 Juli mendatang. Pihak sekolah akan melaporkan kembali jumlah siswa baru ke penyedia MBG untuk kuota penerima baru. Nurul menambahkan, pada masa pengenalan sekolah, penerima MBG hanya untuk kelas 7. Program MBG ini cukup baik untuk siswa. Selain membantu masyarakat, program makan bergizi gratis juga menunjang gizi yang baik untuk tumbuh kembang siswa. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, SPMB untuk tingkat SMP di Kabupaten Muaro Jambi telah berlangsung. Pada tahun ini, pelaksanaan SPMB dapat melalui jalur zonasi, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMP di Kabupaten Muaro Jambi telah berlangsung mulai 1 hingga 5 Juli 2025. Para orang tua dan wali murid mendatangi sekolah tujuan untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tujuan, salah satunya di SMP Negeri 7 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Para orang tua dan wali murid terlihat lengkap membawa dokumen persyaratan. Kepala SMP Negeri 7 Joni Hasri mengatakan, pada tahun ini pihaknya membuka kuota penerimaan 256 siswa untuk 8 kelas. Hingga hari ketiga pelaksanaan SPMB, tercatat 206 calon siswa telah mendaftar. Pertama, mereka sudah memiliki SKL, keterangan lulusan. Kemudian kalau memang mereka itu sudah ada, langsung membawa akte kelahiran dan KK, pas foto. Kemudian kalau ada yang memiliki KIA, kartu KIA untuk dapat dilampirkan. Kemudian bagi mungkin siswa yang punya prestasi juga diharapkan untuk menampilkan piagam prestasinya. Pendaftaran SPMB pada tahun ajaran 2025-2026 ini dapat melalui 4 jalur, yakni domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, puluhan hektar sawah tada hujan milik petani di Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan terancam gagal panen. Kurangnya pasokan air saat musim kemarau membuat petani kesulitan mengairi lahan persawahan. Musim kemarau yang terjadi saat ini mulai berdampak terhadap lahan pertanian masyarakat. Puluhan hektar sawah milik petani di Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolagun, mulai mengalami kekeringan. Kepala Desa Lubuk Sayak, Ade Putra mengatakan, di sejumlah titik dan lokasi tertentu, sebagian padi mulai menguning dan terancam mati. Selain sawah yang tak ada hujan, kekeringan yang melanda areal persawahan petani ini juga disebabkan tidak berfungsinya saluran irigasi. Sementara untuk melakukan penyedotan air dari Sungai Batang Asai, petani terkendala biaya, sarana mesin air dan pompa.
kelompok tani Bukit Peperindah beserta yang lainnya. Memang saat ini sawah yang sudah ditanam di desa Lubuk Saya mengalami kekeringan karena dampak dari air, karena memang di sini juga wilayahnya sawah tandan hujan. Jadi memang begitu musim kemarau otomatis langsung kekeringan. Saat ini sebagian petani hanya dapat pasrah menunggu hujan dan bantuan dari pemerintah. Petani berharap dapat segera menemukan solusi yang tepat agar tidak mengalami kerugian materi yang lebih besar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, titik panas di Kabupaten Batanghari saat ini masih terpantau cukup rendah. Dan untuk mengantisipasi tingginya titik panas, BPBD Batanghari terus melakukan antisipasi dan pemantauan di sejumlah wilayah. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Solihin mengatakan, titik panas dalam 2 bulan terakhir terpantau cukup rendah, hanya 11 titik panas. Meski tergolong rendah, namun hal tersebut akan tetap menjadi perhatian pihak BPBD Batanghari untuk mengantisipasi dampak dari titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Titik panas terpantau di wilayah Bungku, Kecamatan Bajubang. Tak hanya itu, pihak BPBD juga intens melakukan patroli dan pemantauan di wilayah rawan titik panas dan titik api. Untuk titik hotspot di Juli ini, kalau berdasarkan BMKG belum ada. Berdasarkan Sipongi dari Manggalani, itu ada titik hotspot baru kemarin di daerah Mayung. Saya berpotensi untuk kebakaran hutan dan lahan, tapi juga ada beberapa titik-titik yang cuma terdeteksi dari panas. Solihin menambahkan, pihaknya saat ini fokus mengurangi permasalahan karhutla dengan melakukan sosialisasi menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim gabungan masih berupaya memodifikasi hujan buatan di Provinsi Jambi. Modifikasi ini guna antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC masih menjadi salah satu solusi tim Satgas Karhutla dalam menanggulangi kebakaran lahan di musim kemarau. Modifikasi cuaca bertujuan untuk memudahkan petugas dalam membasahi lahan gambut dengan membuat hujan buatan. Koordinator Lapangan OMC, PT Songo Aviasi Indonesia, Dwipa Wirawan mengatakan, tim gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi telah mulai melaksanakan modifikasi hujan buatan di Provinsi Jambi. Untuk di hari pertama difokuskan di wilayah Tanjung Jabung Barat, khususnya di wilayah lahan gambut. Sementara itu, Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Heri Purnawanto mengatakan, hujan buatan ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di tengah puncak musim kemarau. Sebanyak 12 ton garam dengan 1 ton garam NaCl ditabur setiap kali penerbangan. Diharapkan dengan harapan dapat memicu hujan buatan. Kami dari PT Songo Aviasi Indonesia melakukan operasi modifikasi cuaca khususnya sesuai dengan arahan BPBD tadi pagi pada saat briefing maupun memulai kegiatan ini, kami diarahkan untuk ke Tanjung Jabung Timur, Muaru Jambi, dan Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah hari ini sorti pertama sudah selesai kami lakukan. Sekarang ini operasinya mulai tanggal 2 sampai tanggal 6, 5 hari. Ya. Untuk target lokasinya Pak, ada titik-titik? Lokasi yang sekarang ketika ada spot-spot, kita akan arahkan ke spot-spot kebakaran hutan untuk membantu memadamkan api. Tetapi kalau tidak ada spot yang tadi saya sampaikan termasuk dilaksanakan pada hari ini, itu ke daerah-daerah yang lahan gambut. Berdasarkan data BMKG Jambi saat ini, Provinsi Jambi telah memasuki musim penghujan. Masyarakat diminta untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Harga telur di pasar tradisional Angsa 2 Jambi merangkak naik. Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini.
Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Harga telur ayam di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi merangkak naik, mencapai Rp50.000 per piring. Kenaikan harga ini dipicu naiknya harga pakan ayam di tingkat peternak. Kenaikan harga pakan ayam berdampak terhadap naiknya harga telur di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi. Saat ini harga telur ayam ukuran jumbo mencapai Rp50.000 per piring, dari harga sebelumnya hanya Rp48.000 per piring. Sementara harga telur ayam ukuran sedang mencapai Rp45.000 per piring, dari harga sebelumnya hanya Rp43.000 per piring. Salah seorang pedagang telur, Endang, mengatakan kenaikan harga telur terjadi sejak sepekan terakhir, meski harga naik, namun belum berdampak terhadap tingkat penjualan. Sekarang 45.000 sekapan. Ada kelonjaan berarti bang? Nah, iya naik kan itu. Berapa naiknya bang? 20 perak. 20 perak bang. Sejak kapan bang naiknya bang? Udah seminggu lah, 1 minggu. Selain harga telur, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi pangan lainnya seperti cabai dan bawang merah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, Provinsi Jambi kembali mengalami inflasi years on years pada Juni 2025 mencapai 1,34%. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci mencapai 2,37% dan terendah di Kota Jambi hanya 0,94%. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi kembali merilis angka inflasi pada Juni 2025. Secara moon-to-moon, inflasi Provinsi Jambi pada Juni 2025 mencapai 0,24%. Sementara secara years on years, inflasi Provinsi Jambi mencapai 1,34%. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, mengatakan penyumbang utama inflasi secara years on years terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, seperti emas perhiasan, sebesar 0,48%. Kenaikan inflasi juga dipengaruhi kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, seperti kue kering berminyak sebesar 0,29%, dan kelompok perubahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,16%. Agak waspada ya, kondisi Provinsi Jambi perlu kehati-hatian ke depan karena 2 bulan ini ekspor kita turun. Ekspor kita turun di Maret kemarin turun, April ini juga turun. Nah, di bulan April 2025, di bulan Mei 2025 turun 2,65. April kemarin juga turun, Mei ini turun 2,65. Nah, turunnya karena apa? Turunnya karena ekspor komoditas pertambangan memang mengalami penurunan. Dari 3 kota dan kabupaten yang menghitung inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 2,37%. Diikuti Kabupaten Bungo 2,03% dan Kota Jambi 0,94%. Agus Sudibyo menambahkan, kenaikan inflasi harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar tidak kembali terjadi kenaikan. Yogi Rabadani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, di antaranya Gubernur Al-Haris dorong penguatan program penurunan stunting di kabupaten dan kota. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Kita awali segmen advertorial dengan informasi menindaklanjuti naiknya angka prevalensi stunting Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong Pemda Kabupaten Kota melakukan upaya-upaya penguatan program penurunan stunting. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong pemerintah daerah kabupaten kota untuk melakukan upaya-upaya penguatan program percepatan penurunan stunting. Hal tersebut ditekankan Gubernur Al-Haris saat membuka kegiatan penilaian kinerja aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Kabupaten dan Kota seprovinsi Jambi tahun 2025. Al-Haris mengatakan,
Naiknya angka prevalensi stunting Provinsi Jambi berdasarkan data survei status gizi Indonesia, yakni dari 13,5% di tahun 2023 menjadi 17,1% pada tahun 2024, harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemerintah daerah. Penguatan langkah-langkah intervensi penurunan stunting perlu dilakukan melalui program-program inovatif yang menyentuh akar persoalan stunting di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi menilai percepatan penurunan stunting merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan secara terpadu, terkoordinir, dan berkelanjutan. Al-Haris menekankan, melalui APBD tahun 2025, pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran sebesar 80 miliar rupiah untuk melaksanakan program intervensi penurunan stunting yang tersebar di 6 organisasi perangkat daerah. Nah, kita melihat bahwa 2024 ini ada kecenderungan kenaikan angka stunting kita di Jambi ini. Nah, 2023 13,5, 2024 menjadi 17,1. Artinya kita ada di peringkat nomor 3 di Indonesia, yang tadi kita nomor 2. Nah, kita tadi mengevaluasi kenapa, gitu, apa yang menyebabkan terjadi kenaikan itu. Gubernur Al-Haris meminta bupati maupun wali kota untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi program penurunan stunting di daerah agar mencapai target yang diharapkan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan, meraih peringkat kedua penurunan angka stunting se-Provinsi Jambi. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menurunkan prevalensi stunting secara signifikan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menorehkan prestasi yang membanggakan setelah menunjukkan komitmennya dalam penanganan stunting di daerah. Pada kegiatan penilaian kinerja pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2025 yang berlangsung di Auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi, pemerintah Kabupaten Tanjabar meraih peringkat kedua penurunan angka stunting se-Provinsi Jambi. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Bupati Anwar Sadat menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh OPD, TPPKK, stakeholder terkait, dan masyarakat yang telah berkontribusi aktif dalam upaya penurunan angka stunting di daerah. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan melalui kolaborasi lintas sektor dan pelaksanaan aksi konvergensi yang terintegrasi selama tahun 2024. Pertama adalah stunting ini berkaitan dengan pola asuh. Maka pola asuh itu kaitan dengan pendidikan dan wawasan ibu. Maka saya hampir setiap Jumat, sekalian, setiap subuh Jumat dan setiap hari Jumat itu selalu mengubah paradigma pemikiran ibu-ibu bapak-bapak sekalian, orang tua tentang bagaimana mengasuh anak, bagaimana membina anak dan membangun anak. Selama penyerahan penghargaan, para kepala daerah diberi kesempatan untuk memaparkan strategi dan capaian program stunting. Dalam pemaparannya, Bupati Anwar Sadat menjelaskan, penanganan stunting di Tanjung Jabung Barat dilakukan secara kolaboratif dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Melalui berbagai upaya strategis, angka stunting di Tanjung Jabung Barat berhasil ditekan dari 14,1% pada tahun 2023 menjadi 7% pada tahun 2024. Salah satu inovasi yang mendukung keberhasilan tersebut yakni program PKK Gerak Siap Tangani Stunting atau GESITS yang diinisiasi oleh TPPKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bawah kepemimpinan Fadilah Sadat. Daniel, tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dinilai telah menunjukkan komitmen dalam penanganan stunting di daerah, Kabupaten Batanghari raih penghargaan kategori komitmen pimpinan daerah dalam penurunan stunting 2025. Pemerintah Kabupaten Batanghari terus menunjukkan komitmennya dalam penanganan stunting di daerah dalam upaya mewujudkan Batanghari Super Tangguh 2030 untuk Indonesia Emas 2045. Hal tersebut ditandai dengan diraihnya penghargaan
kategori komitmen pimpinan daerah dalam penilaian kinerja aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Kabupaten dan Kota seprovinsi Jambi tahun 2025 yang dilakukan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah terhadap hasil evaluasi dari pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting pada tahun 2024. Bupati Kabupaten Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, pemerintah Kabupaten Batanghari memiliki target ambisius bahwa Kabupaten Batanghari akan bebas dari kasus stunting pada tahun 2028. Target tersebut menjadi aksi konvergensi lintas sektor yang akan terus dilakukan dalam upaya menciptakan generasi tangguh dan berkualitas. Berbagai program strategis daerah akan terus diperkuat mulai dari dokter tangguh, penyuluhan tangguh, motivator tangguh, hingga rumah bunda sebagai garda terdepan dalam menekankan prevalensi stunting di tengah-tengah masyarakat. Pertama kita mengenali inti masalah dari stunting di Kabupaten Batanghari. Dari pemetaan yang ada, dari 1.112 anak stunting di Batanghari, ternyata hanya 60% yang dari orang miskin, sekitar 718 orang yang dari orang miskin. Berarti sisanya orang tidak miskin yang memang pengetahuan pola asuh anaknya yang tidak tepat. Ditambah orang miskin yang memang lebih rendah. Untuk itu, intervensi yang coba kita lakukan, karena kita di Batanghari punya beberapa petugas-petugas, dimulai dari dokter tangguh, motivator tangguh, penyuluh tangguh, ada rumah bunda. Ini kita lakukan kegiatan. Jadi dokter tangguh ini, Bapak Ibu semua, dia akan mencoba menangani orang-orang tua yang anak stunting tapi tengkar. Berdasarkan data yang terekam dalam aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, prevalensi stunting Kabupaten Batanghari tahun 2024 berada di angka 6,5% atau mencapai 1.112 orang balita dari 17.181 orang balita yang diukur. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dinilai berhasil mencetak hasil terbaik, pemerintah Kabupaten Sarawangun raih penghargaan pertama penilaian kinerja aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Kabupaten dan Kota seprovinsi Jambi tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Sarawangun kembali menorehkan prestasi membanggakan setelah menunjukkan komitmennya dalam penanganan stunting di daerah. Khususnya dalam upaya mewujudkan Sarawangun Maju 2030 untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Hal tersebut ditandai dengan raihan penghargaan pertama dalam penilaian kinerja aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Kabupaten dan Kota seprovinsi Jambi tahun 2025 yang diselenggarakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah terhadap hasil evaluasi dari pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting pada tahun 2024. Bupati Kabupaten Sarawangun Hurbin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sarawangun memiliki komitmen yang kuat dalam kegiatan percepatan penurunan stunting. Melalui program inovasi daerah, mulai dari Jumet Drama, Kuki Selam, dan Puding Bumali, Baja Ceting, Reli Ceting, hingga Desa Anti. Pemerintah Kabupaten Sarawangun terus berupaya untuk memaksimalkan kegiatan penurunan prevalensi stunting di daerah. Intervensi penurunan stunting melalui berbagai langkah dan kebijakan dari pemerintah daerah juga dilakukan untuk memastikan target zero stunting dapat tercapai. Memang ini berkat kerjasama kita tim semuanya, stakeholder terkait. Ini kemenangan kita bersama, keberhasilan kita bersama, dan ini harapan kita ke depan juga akan menekankan lagi stunting yang ada di Kabupaten Sarawangun. Nah, program-program unggulan ke depan yang jelas ada tadi yang kami sebutkan. Ini ada program Dokter Maju. Dokter Maju itu melibatkan juga supaya turun ke bawah, memastikan berapa banyak memang anak-anak kita, warga kita yang terdampak stunting. Berdasarkan data survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting Kabupaten Sarawangun tahun 2024 berada di angka 6,6% atau terendah pertama di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Diduga korupsi ADD, 2 kades di Kecamatan Batang Merangin diperiksa Kejari Sungai Penuh.
Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Dari 239 jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci, hanya 234 jemaah haji yang tiba di Kabupaten Sarolangun. Dari jumlah itu, 2 jemaah haji diantaranya meninggal dunia, 1 jemaah dirawat di Rumah Sakit Madinah, dan 2 jemaah lainnya dirawat di Rumah Sakit Kota Jambi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun, Muhammad Syatar mengatakan, dari 239 jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci, hanya 234 jemaah haji yang tiba di Kabupaten Sarolangun. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya meninggal dunia di Arab Saudi, dan 3 jemaah lainnya dirawat di Rumah Sakit Madinah dan Kota Jambi. Jemaah yang meninggal di Arab Saudi atas nama Zulkifli Bujang Jamak, asal Kecamatan Air Hitam, dan Zakaria Muaz, asal Kecamatan Batin 8. Sementara jemaah yang dirawat di Rumah Sakit King Faisal Madinah atas nama Kiswati, asal Desa Pematang Kolim, Kecamatan Pelawan, dan 2 jemaah yang dirawat di Rumah Sakit Kota Jambi atas nama Hasan Kahar, asal Kecamatan Air Hitam, dan Burhaya, asal Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun. Muhammad Syatar menambahkan, pihaknya bersama Pemkab Sarolangun terus melakukan koordinasi dengan otoritas terkait di Madinah untuk memantau kondisi kesehatan jemaah haji yang masih dirawat di Rumah Sakit King Faisal. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sebagian jemaah haji asal Provinsi Jambi saat ini masih berada di Madinah menunggu jadwal kepulangan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIU Provinsi Jambi, Bapak Haji Muhammad Nuh, langsung dari Arab Saudi. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya Pak? Sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Baiklah, Bapak, sembari menunggu jadwal kepulangan kembali ke Provinsi Jambi, bagaimana kondisi jemaah haji saat ini, Pak? Kita menunggu pendorongan untuk kepulangan ke embarkasi Batam, kemudian ke Jambi. Kondisi jamaah alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, tetap bersemangat melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Kemudian pada hari ini berziarah ke percetakan Al-Quran dan tempat-tempat lainnya. Apakah ada jemaah yang diberikan pantauan secara khusus karena kondisi kesehatannya, Pak? Ada 2 orang jemaah yang dipantau oleh tim kesehatan kloter karena ada pendarahan di hidung karena terlalu kecapean dan kelelahan di waktu siang berangkat. Kemudian ada 1 juga dalam kondisi masih pantauan dokter kloter. Insya Allah kita doakan mereka bisa pulang bersama kami. Amin. Selanjutnya Pak, apakah hingga saat ini para jemaah pulang sesuai jadwalnya atau ada yang ditunda jadwal kepulangannya karena kondisi kesehatannya Pak? Alhamdulillah dalam pantauan dari kloter 13, 14, kemudian 16, 18 yang hari ini insya Allah besok berangkat ada kloter 19 hari ini, kemudian kloter 20. Alhamdulillah dalam pantauan tidak ada yang tinggal baik itu di Mekah maupun di Madinah. Baik, terakhir Pak, imbauan apa yang diberikan Pak jelang kepulangan kepada para jemaah agar kondisinya tetap sehat dan bisa pulang sesuai jadwal? Himbauannya adalah jangan ukur diri dalam melaksanakan ibadah, jangan dipaksa, kemudian tetap menjaga kesehatan, tetap bugar dan tetap memperbanyak minum air putih supaya lebih stabil. Tetap memantau kesehatannya ke dokter kesehatan yang telah ditentukan dan dokter juga selalu melakukan visitasi ke jemaah kloter. Baiklah, terima kasih Bapak Nuh atas laporannya dan semoga Bapak serta seluruh jamaah dalam kondisi sehat dan bisa kembali ke Provinsi Jambi juga dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya saudara, beralih ke sorotan lainnya, setelah buron 7 bulan, pelaku pembunuhan seorang wanita yang ditemukan tewas bersimbah darah di gudang pupuk di Kerinci pada Desember 2024 lalu ditangkap di Malaysia. Pelaku yang diduga teman kencan korban tersebut dibawa ke Indonesia melalui Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Setelah menjadi buronan polisi selama 7 bulan, pelaku pembunuhan sadis terhadap Eli Jubini, warga Dusun Koto Pandan, Desa Pelayang Raya, Kota Sungai Penuh berhasil diringkus tim Macan Kincai Satreskrim Polres Kerinci di negeri jiran Malaysia. Berdasarkan hasil penyelidikan, keberadaan pelaku yang bernama Agus Kurnia Saputra diketahui berada di Malaysia. Tim Macan Kincai Satreskrim Polres Kerinci yang dipimpin Wakapolres Kerinci bekerja sama dengan Dibhub Inter Mabes Polri, melibatkan Interpol langsung berangkat ke Malaysia untuk meringkus pelaku. Wakapolres Kerinci, Kompol Eko Prasetyo Davarta Briabida mengatakan, usai menghabisi nyawanya korban, pelaku langsung berangkat ke Malaysia. Dalam pelariannya, pelaku sempat berpindah-pindah lokasi sehingga menyulitkan petugas dalam pengejaran. Agus ini di Malaysia selama dia dalam pelarian, dia bekerja sebagai juru masak di salah satu kedai masak di Malaysia. Pada saat Agus ditangkap ini tidak ada perlawanan, tetapi dia berusaha untuk melarikan diri. Karena informasi yang kami dapat, Agus ini berniat untuk lari ke Thailand. Setelah diamankan, pelaku langsung dibawa menggunakan pesawat udara dari Malaysia menuju Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, Kejari Kota Sungai Penuh menemukan dugaan korupsi yang melibatkan 2 kepala desa di Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. 2 kades tersebut diduga melakukan korupsi APBD desa, pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan prosedur. 2 kades di Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci diperiksa Kejari Kota Sungai Penuh atas dugaan korupsi dana desa tahun 2021-2022. Kasipitsus Kejari Kota Sungai Penuh Yogi Purnomo mengatakan, 2 kades di Kecamatan Batang Merangin yakni Kepala Desa Batang Merangin dengan dugaan korupsi 600 juta rupiah dan Kepala Desa Muaraimat dengan dugaan korupsi 500 juta rupiah. Kedua kades tersebut diperiksa sesuai temuan SPJ fiktif dan pembangunan di desa yang tidak sesuai dengan prosedur. Pemeriksaan tersebut diawali dengan adanya temuan dari Inspektorat Kabupaten Kerinci yang menemukan terjadinya kerugian negara. Dan sekarang untuk kedua desa tersebut kami masih dalam rangka melakukan pendalaman, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dan ahli yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Hingga saat ini Kejari Kota Sungai Penuh masih mengumpulkan alat bukti dan menghadirkan para saksi terkait adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Muaraimat dan Kepala Desa Batang Merangin. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, 3 unit ekskavator yang diduga untuk pertambangan emas tanpa izin atau peti diamankan Polres Merangin di 2 lokasi yang berbeda dan hingga saat ini pemilik dan pengguna 3 alat berat tersebut masih diselidiki oleh polisi. Polres Merangin bersama Polsek setempat, TNI dan instansi lainnya mengamankan 3 ekskavator yang diduga untuk penambangan emas tanpa izin atau peti. 3 ekskavator itu ditemukan di 2 lokasi yang berbeda, yakni di Desa Koto Tapus, Kecamatan Jangka Timur, dan di Desa Nalo Baru, Kecamatan Nalo Tantan. Di Desa Koto Tapus, Polres Merangin memasuki hutan dan menelusuri jejak ekskavator. Setelah 8 jam lebih berjalan kaki, 2 unit ekskavator ditemukan tidak jauh dari kebun masyarakat. Kedua alat berat ini kemudian diamankan di markas Polsek Jangkat. Kemudian pada tanggal 23 Juni lalu, Polres Merangin kembali mengamankan 1 unit ekskavator di kawasan hutan konservasi PT Jebus Desa Nalo Baru. Tak jauh dari alat berat tersebut, polisi juga menemukan bekas penambangan emas ilegal yang kemudian dimusnahkan oleh polisi. Kasat Reskrim Polres Merangin AKP Mulyono mengatakan, pemilik dan pengguna ketiga alat berat ini masih belum diketahui. Polres Merangin masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari berbagai pihak, mulai dari warga hingga aparat setempat. Karena pada saat kita dapati alat tersebut tidak ada pemiliknya, alat tersebut tidak ada pemiliknya dan dalam keadaan mati, maka kita polisi lain saat sekarang ini sedang melakukan pemeriksaan. Ya, tim kami masih bekerja. Dia meminta keterangan dari kades, dari aparat desa nanti alat itu siapa pemiliknya, dari mana, untuk apa, kenapa berada di wilayah itu. Nah itu masih dalam proses penyelidikan. Kami masih butuh waktu.
Hingga saat ini, kedua lokasi tersebut masih dipantau Polres Merangin. Masyarakat diimbau untuk melapor apabila menemukan aktivitas penambangan ilegal tersebut. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Malika Hijratiawi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.